Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur meskipun di dalam situasi yang sulit seperti ini, kita diizinkan Tuhan untuk beribadah dari rumah, dan kita harapkan ibadah yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kebaktian umum online Gereja Kristen Kalam Kudus Minggu 17 Mei 2020 dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita memasuki ibadah di hari ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang-orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian, ku pujimu Tuhan. Yeah.
kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di hari ini kami dapat beribadah di bait-Mu. Meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Itu sebabnya di dalam ibadah hari ini hati kami bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau tahu bahwa di dalam hari-hari yang telah kami lalui, banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon, ampuni kami. Biarlah pelanggaran-pelanggaran itu tidak menjadi penghambat di dalam ibadah kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan kami sehingga benar-benar ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, di dalam setiap kerinduan kami dan ibadah kami kepada-Mu, kami datang penuh dengan rasa rindu kepada Tuhan. Sehingga ketika kami bernyanyi untuk Tuhan. Dan ketika kami berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan dan firman Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam ibadah hari ini kami benar-benar mendapat berkat daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau tolong dan Engkau urapi, sehingga firman yang disampaikan bisa menjadi firman yang hidup, yang mampu mengubah hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Pembacaan Mazmur kita lakukan di dalam hari ini. Kita mengambil dari Mazmur pasal yang ke-95. Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca mulai dari ayat yang ganjil. Mohon Bapak Ibu membaca dari ayat yang genap. Pembacaan Mazmur kita mulai. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian masmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat dengan tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa padaku. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jenuh pada anak-anak itu, maka kataku, mereka selalu bangsa yang satu hati, dan dari mereka itu tidak mengenal Tuhan. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku,
Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mengucapkan pengakuan kita, iman kita menurut pengakuan Iman Masuri. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan hidup, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Kita memuliakan Tuhan dengan memuji Tuhan dari pujian hidupmu berharga bagi Allah. Biarlah kata-kata ini, pujian ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, kita merupakan biji mata Tuhan yang disayangi dan dipelihara oleh Tuhan. Kita naikkan pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Selanjutnya persembahan pujian yang disampaikan oleh guru-guru dari Sekolah Kristen Kudus Medan. Mereka akan menyampaikan pujian kepada Tuhan. Kami persilakan.
Bapak Ibu, kita menyediakan waktu memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kita mengiringi pujian Jadikan Aku Saluran Berkat. Bagi jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan dapat memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang sudah ada di dalam warta jemaat, bisa mentransfernya, dan kegiatan ini mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Bagi jemaat-jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus yang lain, Bapak Ibu dapat mendukung pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus, di mana Bapak Ibu menjadi jemaat dan ikut di dalam kebaktian di sana. Kita nyanyikan pujian Jadikan Aku Saluran Berkat. Thank you.
Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam ibadah hari ini. Meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau menuntut ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam kesempatan ini, kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan untuk bisa dipakai di dalam pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan kuduskanlah agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja dan bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan di dalam memperluas daripada kerajaan di tempat kami masing-masing. Bapa, Engkau tahu di masa-masa sulit ini begitu banyak pergumulan setiap kami, ya Tuhan. Mungkin di antara kami yang hari ini datang kepadamu mempunyai pergumulan di dalam kehidupan. Ada di antara kami yang bergumul dengan masalah ekonomi. Ada di antara kami yang bergumul di dalam sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh yang lain. Ada di antara kami yang bergumul di dalam pekerjaan. Ada di antara kami yang bergumul di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang tidak bisa kami lakukan sebagaimana biasa, ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tolonglah kami di dalam masa susah seperti ini, ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang campur tangan dan menopang kami. Meskipun di dalam hati kami merasa matahari sudah tidak bisa menjadi penerang di siang hari, dan sinar bulan tidak bisa menjadi terang di malam hari. Tetapi kami percaya, ya Tuhan, Tuhan kami akan menjadi terang di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dan Allah kami adalah sumber kekuatan kami. Tuhan, kami tahu betapa banyak kesulitan-kesulitan yang ada di antara kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami, sebab dengan penyertaan Tuhan kami bisa melalui semua tantangan-tantangan ini dengan baik. Tuhan, di kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun, di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan dan menolong. Untuk sekolah, ya Tuhan, berbagai banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Pembelajaran yang terganggu sehingga harus dilakukan secara online. Juga tuntutan-tuntutan orang tua, ya Tuhan, yang begitu sulit kami penuhi. Tuhan, kami berseru kepadamu. Engkau membuka jalan. Kami percaya, ya Tuhan, pada saatnya Engkau yang akan campur tangan dan menolong kami. Engkau telah memulai menggunakan sekolah sebagai ladang misi pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Dan kami percaya kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa akan menyertai perjalanannya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Anugerahkan hikmat bijaksana kepada mereka. Satukan hati mereka untuk memikirkan langkah-langkah yang terbaik, untuk memberi yang terbaik bagi kesejahteraan kota dan masyarakat, ya Tuhan. Sehingga kami semua bahu-membahu dengan pemerintah untuk menolong, ya Tuhan, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mengalami berbagai dampak, terlebih-lebih di dalam masa COVID-19 ini. Tuhan, bukakan kami jalan ketika mata kami sudah begitu gelap, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Inilah doa kami kepadamu, ya Tuhan.
Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami haturkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh penginjil Daniel Rumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, puji Tuhan dari pujian PPK 149, Indahlah Saat Berdoa. Benar Tuhan menikmati kebersamaan denganmu. Saat-saat Tuhan berbicara dan kami juga mendengar, Tuhan mendengar ketika kami berbicara di dalam doa dan pemberitaan firman Tuhan. Hati kami tenang, bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati Engkau. Izinkanlah kembali hari ini ya Tuhan, kami dapat menikmati Engkau
di dalam pembacaan dan renungan firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab setiap kami hamba-hamba-Mu siap sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang berada di rumah. Mari kita hari ini menyiapkan hati kita untuk sekali lagi dilawat Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat sampai dengan Hakim-Hakim pasalnya yang kelima. Kita akan berbicara tentang Deborah. Tema hari ini adalah Deborah, bukan aku, tetapi Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan aku, tetapi Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan memulai dengan ayat 1. Kita bergantian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Deborah dan Barak. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya Raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anak, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan-jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suara nyanyian. Bangkitlah, Barak, dan dirembah kawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskar. Dari suku Makir turunlah para panglima
sama-sama. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gambar berikut ini adalah seorang komposer yang terkenal. Pada tanggal 27 Maret tahun 1908, Franz Joseph Haydn, dia harus dipapah dengan kursi rodanya. Dia dibawa ke suatu tempat penyelenggaraan konser musik. Hari itu 27 Maret, 4 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-76, di Vienna Music Hall diadakan suatu tribut penghormatan bagi Joseph Haydn dengan The Creation, kantata penciptaan. Dan kemudian ketika orang-orang sudah berkumpul, para komposer, para bangsawan, penikmat musik, kritikus musik, semua sudah berkumpul, Joseph Haydn dipapah dengan kursinya karena dia udah tua, sulit untuk berjalan lagi. Kemudian ketika dia masuk, musik kemudian mulai mengalun, dan tiba pada satu frasa di mana musik itu berbunyi, dan jadilah terang. Suara musik gegap gempita dan tidak bisa menahan lagi. Orang-orang bangkit berdiri. Kemudian Joseph Haydn masuk. Orang-orang memberikan tepuk tangan yang meriah kepada sang komposer. Di kursinya Joseph Haydn kemudian dengan susah payah dia bangkit berdiri, perlahan-lahan dengan gemetar sambil menunjuk ke atas. Dia berkata, bukan dari saya, semuanya dari atas, semuanya dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah sebuah penghormatan tribut yang besar dikhususkan bagi Haydn, Haydn bilang, it is not me but God. Bukan saya, tetapi Tuhan. Sebenarnya nggak ada salahnya bagi Haydn untuk menerima penghormatan itu. Kenapa? Karena konser itu diadakan memang spesial, menghormati dan merayakan ulang tahun sang maestro musik. Tetapi bagi Haydn, penghormatan, tribut, gloria yang paling besar hanyalah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kegagalan utama manusia adalah ada keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Peristiwa Babel, kejatuhan malaikat, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, menggambarkan bagaimana manusia memuliakan diri sendiri. Adam dan Hawa jatuh karena keinginan untuk menjadi sama dengan Allah. Malaikat dikutuk Tuhan, menjadi iblis dan jatuh ke dalam dunia paling bawah karena Lucifer pengen penghormatan bukan kepada Allah Tritunggal, tetapi kepada dirinya sendiri. Kejadian pasal 11 mencatat bagaimana manusia keturunan Adam dan Hawa berkata, mari kita bangun menara yang ujungnya sampai ke langit untuk mencari nama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mencari nama, memuliakan diri bukan sang pencipta adalah kegagalan utama manusia. Suatu kali seorang raja berjalan-jalan di atas soto istananya, dan dia kemudian memandang ke depan. Dia melihat, wah, inilah Babel yang aku dirikan. Dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Daniel pasal 4 ayatnya yang ke-31 mencatat,
Raja belum habis berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, J.I. Packer, seorang teolog Kristen yang terkenal, berkata demikian. Akar dari dosa adalah kesombongan, pride. Dan yang ada di tengah-tengah pride itu adalah aib. Root of all sins is pride, and in the middle of pride is aib. Aku, semuanya karena aku dan aku. Pengen cari nama, pengen cari kemuliaan diri sendiri, pengen untuk memuliakan diri sendiri dan bukan Tuhan. Itu kegagalan utama manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak lepas dari kegagalan dan kelemahan. Pencapaian-pencapaian yang kita pengen capai, dan kita bilang, wah ini pencapaian saya. Pada hari ini kita akan belajar bahwa kesadaran akan kemahakuasaan Tuhan dan kepemilikan Tuhan atas hidup kita seharusnya membawa kita kepada hidup yang memuliakan Tuhan. Tujuan yang sesungguhnya dari hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan ini yang diceritakan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat lebih dalam mengenai bagian ini. Kalau kita perhatikan bagian ini Alkitab kita akan menemukan sebenarnya kita bisa membagi bagian ini ke dalam 3 bagian yang sebenarnya. Para ahli teologi biasanya membagi himne atau mazmur atau puji-pujian yang dinyanyikan oleh Deborah dalam Hakim-Hakim pasal 5 ini menjadi 10 bagian, 8 bagian, atau sedikitnya 6 bagian. Tetapi sebenarnya berdasarkan kontras yang bisa kita temukan dalam bagian ini, secara sederhana kita bisa membagi bagian ini dalam 3 bagian, dan kita bisa mendapat pelajaran yang penting berkaitan dengan mazmur ini dengan 3 bagian tersebut. Bagian yang pertama, ada kontras antara Tuhan yang berkuasa dengan Israel yang lemah. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-23, ada kontras antara pahlawan yang berjuang dengan susah payah dan mempertaruhkan nyawa, dengan dikontraskan dengan pihak-pihak yang hanya mencari aman saja. Kemudian di bagian terakhir ada kontras antara orang-orang yang mengasihi Tuhan, disimbolkan dengan seorang perempuan yang bernama Yael, dengan musuh Tuhan, disimbolkan dengan ibu Sisera dan dayang-dayangnya. Mari kita memperhatikan satu persatu secara cepat. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 berisi kontras antara Tuhan yang berkuasa dan Israel yang lemah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian ini kita akan menemukan, kalau kita hitung, kita akan menemukan ada 7 kali kata Tuhan di dalam bagian ini. Tuhan yang dituliskan adalah Tuhan dengan huruf besar, YHWH, Yahweh, Tuhan Allah Israel, ada 7 kali. Dan ada 2 kali frasa yang penting, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-9, yaitu pujilah Tuhan. Bagian yang pertama dimulai dengan kata pujilah Tuhan, dan bagian yang kedua diakhiri dengan kata pujilah Tuhan. Bagian awal dimulai dengan pujilah Tuhan dan diakhiri dengan pujilah Tuhan. Hal ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena di bagian pertama ini Deborah dan juga Barak pengen menunjukkan bagaimana Tuhan Yahweh itu adalah Allah yang berkuasa. Mari kita perhatikan. Tuhan yang berkuasa itu, yang pertama
pertama, ternyata adalah Tuhan yang membangkitkan dan mempersiapkan pahlawan-pahlawan. Tuhan yang membangkitkan dan mempersiapkan pemimpin. Ayat 2. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, Bapak Ibu, ada pahlawan-pahlawan di Israel yang bangkit, yang menawarkan diri dengan sukarela. Kalau Tuhan bekerja. Yang kedua, Tuhan bergerak dan berperang bagi Israel. Kalau kita baca ayatnya yang keempat di sana disebutkan, Tuhan ketika engkau bergerak dari Seir, melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, juga awan tiris airnya. Kalau Tuhan bekerja dan bergerak Bapak Ibu, maka tidak ada yang mustahil. Apa artinya? Segala peperangan yang dilakukan oleh Deborah dan Barak, yang dilakukan oleh orang Israel, keberhasilannya digerakkan oleh Tuhan. Selanjutnya kemahakuasaan Tuhan terlihat di ayatnya yang ke-9. Deborah berkata, hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Sekali lagi Tuhan bekerja dan melembutkan orang-orang untuk mengambil bagian. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita bandingkan tentang kelemahan Israel, kita akan menemukan misalnya di ayatnya yang ke-6. Keadaan Israel pada waktu itu dalam zaman Samgar bin Anat, orang-orang yang mengadakan perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelat-belit. Kenapa? Kalau kita lihat pasalnya yang ke-4, kita akan menemukan ternyata ketika Ehud mati, hakim sebelumnya, pembebas sebelumnya, kembali lagi lingkaran siklus spiral yang turun itu mulai. Kita tahu minggu yang lalu kalau kita pelajari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kitab hakim-hakim itu terdapat satu spiral, satu lingkaran yang kemudian begitu terus. Pertama, ada keamanan yang terjadi karena Tuhan membangkitkan hakim. Tetapi kemudian setelah aman, orang Israel berbuat dosa dan berbalik menyembah berhala. Kemudian Tuhan hukum mereka dengan menyediakan musuh-musuh Israel yang menindas mereka. Kemudian masuk lagi akhirnya karena penindasan itu mereka sengsara, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan satu orang hakim atau pembebas, deliverer bagi orang Israel. Setelah Tuhan bangkitkan pembebas, mereka mengadakan perang dan aman lagi. Kemudian setelah aman mereka jatuh lagi. Kemudian akhirnya setelah jatuh berbuat dosa, mereka Tuhan hukum. Kemudian mereka berteriak, Tuhan kasih hakim, begitu seterusnya. Lingkaran yang makin hari makin merosot. Itu yang kita pelajari dalam kitab hakim-hakim. Dan kalau kita lihat bagian ini, ternyata setelah Ehud, hakim sebelumnya mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan 20 tahun orang Israel ditindas orang Kanaan. Ditindasnya oleh seorang raja yang bernama Yabin, yang memiliki panglima perang namanya Sisera. Sisera memiliki 900 kereta besi. Dan 900 kereta besi pada zaman itu adalah artileri yang paling hebat. Kalau zaman sekarang ada RPG. Pada zaman itu kereta besi susah dilawan Bapak Ibu. Itu yang tercanggih pada zaman itu. Dan 20 tahun bangsa Israel ditindas. Akibatnya apa? Jalur-jalur perdagangan yang aman itu dijaga ketat. Makanya orang harus cari tempat berbelit-belit. Enggak aman. Israel lemah digambarkan oleh Deborah. Dalam zaman Yael, kafilah para saudagar-saudagar enggak ada lagi. Orang tidak bisa mengadakan perdagangan-perdagangan dengan bebas. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang menindas Israel dalam keadaan yang lemah. Apalagi ayatnya yang
berdiam. Mereka diam, nggak berani ngomong, nggak berani berperang, tidak ada pemimpin, tidak ada pahlawan. Dan di dalam kelemahan itu, Tuhan membangkitkan Deborah, Tuhan membangkitkan Barak. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas di bagian yang kedua, dengan kontras orang-orang yang mengambil bagian. Tuhan membangkitkan pahlawan-pahlawan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang mempersiapkan pemimpin, Tuhan yang membuat mereka sukarela menawarkan diri, Tuhan yang bergerak dan mengatasi segala sesuatu dan berperang bagi Israel. Apa artinya poin ini? Dibandingkan dengan kelemahan Israel, Tuhan yang berkuasa itu adalah pemilik segala sesuatu. Tadi di dalam ayat penuntun disampaikan, Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Tuhan merendahkan, Tuhan yang meninggikan. Tuhan yang menegakkan orang-orang yang hina supaya mereka bersama-sama setara dengan para bangsawan. Tuhan yang membuat dia memiliki kehormatan. Di dalam Mazmur yang kita baca tadi dikatakan, Tuhanlah yang menjadikan bumi, Dia yang menjadikan segala sesuatu, punya Dialah kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di bagian yang pertama Deborah mengkontraskan antara Tuhan yang berkuasa dengan Israel yang sangat lemah, supaya terlihat apa? Bahwa ada Tuhan yang maha kuasa dan pemilik kehidupan ini. Dan kesadaran akan kemahakuasaan Tuhan dan kepemilikan Tuhan dalam hidup kita, itu membuat kita seharusnya sama seperti Deborah dan Barak, melihat bahwa Tuhan layak dipuji dan disembah. Tadi saya sebutkan ayat 2 dan ayatnya yang ke-9 itu diakhiri frasanya dengan kata pujilah Tuhan. Kalau kita teliti bahasa asli dari kata pujilah Tuhan ini, itu bukan haleluya dipakai, bukan, tetapi baraku Yahweh. Artinya apa? Baraku itu dari satu kata yang bisa diartikan sebagai menyembah Tuhan, tapi bisa juga diartikan sebagai sampai seseorang itu bersujud tertelungkup menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan sekalian, kesadaran bahwa melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang mempersiapkan pemimpin, Tuhan yang dengan sukarela membuat orang-orang itu bersedia mengambil bagian. Kesadaran akan itu berarti Tuhan pemilik hidup harusnya membuat Deborah, juga saya, juga saudara tidak bisa menyombongkan diri. Siapa kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat hidup Tuhan Yesus, kita melihat Tuhan Yesus memiliki kesadaran bahwa hidupnya punya tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat, Tuhan Yesus berdoa demikian, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku, sebab permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kesadaran Tuhan Yesus bahwa Allah yang memberikan pekerjaan, dan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan adalah tugas Yesus di bumi, dan sekarang pekerjaan itu sudah hampir selesai. Tuhan bilang, aku telah mempermuliakan engkau ya Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan, pekerjaan milikmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus tahu bahwa dengan melakukan pekerjaan Bapa, Yesus mempermuliakan Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan pemilik hidup kita
seharusnya membuat kita makin giat bekerja menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senang dengan tokoh yang satu ini. Namanya Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach semasa hidupnya yang 65 tahun menghasilkan kurang lebih 1.100 kantata orkestra. Lebih dari 1.100 kantata orkestra. Wow, ini pekerjaan yang luar biasa. Dia hidup pada tahun 1685 sampai 1750. Dan pada zaman ini Johann Sebastian Bach dikenal sebagai salah satu komposer terbesar sepanjang masa. Bukan hanya pada zamannya, sepanjang masa dia salah satu komposer yang terbesar. Dan pada zamannya, yaitu zaman barok, Johann Sebastian Bach dikenal sebagai komposer terbesar di era barok. Seorang penulis atau pengkritisi lagu kantata menulis dengan demikian. Johann Sebastian Bach adalah one of the greatest composer of all time. His composition represent the best of Baroque era. Britannica.com. Komposisinya adalah komposisi yang terbaik, sangat detil pada era Baroque. Dengan demikian dia adalah komposer terhebat di zaman itu. Padahal zaman itu ada juga satu yang terkenal, namanya George Friedrich Handel. Tapi dalam penelitian Britannica.com menyatakan Johann Sebastian Bach adalah komposer yang terhebat. Bapak Ibu kalau dengar musik-musiknya, apalagi kalau ada istri yang sedang hamil, terdengarkan dalam dekat kandungan, wah katanya menurut penelitian membuat bayi itu terangsang otaknya dan jadi pintar. Enggak tahu apakah benar ada penelitian ilmiah seperti itu. Tetapi kalau mau dilihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bach itu komposisinya ada di wedding, pernikahan, ada di musik-musik gereja, ada di kantor, ada di toko-toko yang terkenal, tempat-tempat yang dikunjungi. Dia ada bukan hanya di gereja komposisi musiknya, tetapi juga ada di luar sana. Memang Johann Sebastian Bach mengarrange musik-musik gerejawi dan musik-musik sekuler. Tetapi ada satu yang menarik Bapak Ibu, kutipan-kutipan dari Johann Sebastian Bach. Yang pertama ada dua yang saya tunjukkan. Yang pertama Johann Sebastian Bach berkata, tujuan dan akhir dari semua musik seharusnya enggak ada lain, tetapi kemuliaan Tuhan dan refreshment, kesegaran jiwa. Tujuan akhir dari musik adalah kesegaran jiwa, tapi yang ultimat paling tinggi adalah memuliakan Tuhan. Karena itu Johann Sebastian Bach menulis begini, saya memainkan not kecil, not seperti yang saya tuliskan, tetapi saya tahu bahwa not bahkan musik itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang membuat musik, saya cuma bikin not yang saya tulis. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam setiap kantata atau komposisi musik gerejawi yang ditulis oleh Johann Sebastian Bach, dia selalu menuliskan ini pada bagian akhirnya, S, D, G, kemudian tulis namanya Johann Sebastian Bach. Kadang JSB, di atasnya SDG, lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan namanya sendiri. SDG adalah singkatan dari Soli Deo Gloria, hanya bagi Tuhan kemuliaan. Seorang lain lagi yang memiliki kebiasaan yang sama, yaitu George Friedrich Handel. Ini adalah foto ketika orang capture Handel selesai menulis satu komposisi yang terkenal, The Messiah namanya. Kemudian komposisi yang lain lagi, Haleluya, Haleluya. Di akhir dari komposisi itu, Handel menuliskan yang sama, S, D,
SDG. Artinya Soli Deo Gloria. Kemudian hurufnya, inisial namanya GFH, George Frederick Handel. Baik Sebastian Bach, baik Frederick Handel, seakan-akan setelah menulis komposisi yang terkenal, mereka puas dan mereka bilang, nama saya nggak apa-apa. It is not me, it's okay. Kecil aja nggak apa-apa. Tetapi yang paling besar harus dikembalikan adalah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penghormatan itu bukan untuk diri mereka, tetapi penghormatan hanya bagi Tuhan. Kesadaran Deborah, Barak, kesadaran orang-orang yang sudah memberkati seperti Sebastian Bach dan Frederick Handel seharusnya menjadi kesadaran kita. Kalau Tuhan pemilik segala sesuatu, kalau Tuhan penggerak segala sesuatu, maka seharusnya membuat kita memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagian yang kedua dari Mazmur ini, kita melihat bahwa ada kontras antara pahlawan yang berjuang dan mempertaruhkan nyawa dengan pihak-pihak yang mencari aman. Ayat 10 sampai ayat 23. Kalau kita membaca kembali Mazmur kita pasal Hakim-Hakim dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, Mazmur ini menuliskan bahwa Tuhan membangkitkan Deborah, ayatnya yang ke-12, juga Barak Tuhan bangkitkan. Kemudian Tuhan bangkitkan suku-suku yang menyertai. Suku yang pertama ayat 14, pasal 5 ayat 14 kita Hakim-Hakim, adalah suku Efraim. Setelah Efraim, kemudian suku Makir, kemudian suku Makir dari suku Zebulon, kemudian suku Isakar menyertai Deborah. Naftali juga menyertai. Jadi ada Efraim, ada Benyamin, ada Zebulon, ada Isakar. Mereka Tuhan bangkitkan dan mereka mengambil bagian. Kalau kita baca ayat-ayatnya yang berikut, kita akan menemukan ada kontrasnya. Ayat 15. Tetapi pihak pasukan suku Ruben banyak pertimbangan. Pertimbangan mereka tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan. Di pihak pasukan Ruben juga ada pertimbangan. Orang Gilead tetap tinggal di seberang Sungai Yordan, enggak mengambil bagian, dan suku Dan mereka juga tinggal di kapal-kapal. Suku Asher ada di tepi pantai dan diam di teluknya, ayat 17. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada dua kelompok suku. Ada suku satu yang mengambil bagian, dan di ayat 18 bahkan dibilang mereka berani mempertaruhkan nyawa. Tapi ada suku yang diam-diam aja. Mereka tinggal diam. Banyak pertimbangan. Wah, ini harus menggembalakan kawanan domba. Ini kapal-kapal harus pada berlayar dan seterusnya. Bisnis harus berjalan terus. Wah, ini perempuan lagi yang pimpin, Deborah lagi. Mana mau saya mendengarkan perintah seorang perempuan. Mereka banyak pertimbangan. Di dalam bagian ini seakan-akan ada kontras tadi. Ada orang yang benar-benar mengambil bagian, sungguh-sungguh mempertaruhkan nyawa. Ada orang-orang yang bermasa bodoh, cari aman. Akibatnya, ayatnya yang ke-23, di situ dibilang begini, puncak daripada bagian ini disebut, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan, sebagai pahlawan. Bapak Ibu, sampai di bagian ini saya sempat bertanya-tanya, wah, kok ada orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan disebut sebagai membantu Tuhan? Memang Tuhan perlu bantuannya. Siapa kita yang membantu Tuhan? Kalau begitu, apa makna kata membantu Tuhan? Di dalam Ester pasalnya yang keempat,
Mordekai berkata demikian kepada Ester. Ester pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jangan kira, Ester, kata Mordekai, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai pengen bilang, Ester, ini saatnya. Bantu. Kalau kamu bantu, hadap raja dan sampaikan, mungkin Tuhan pakai dan akan menjadi kesempatan membebaskan bangsa-bangsa Yahudi. Ini yang disebut membantu Tuhan. Bukan kita membantu Tuhan karena Tuhan butuh pertolongan, tidak. Tetapi kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dengan apapun yang kita miliki, melibatkan diri dalam bahasa Deborah, yaitu mempertaruhkan nyawa bagi kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam bagian yang kedua ini ada kontras antara pahlawan yang berjuang mempertaruhkan nyawa dengan pihak-pihak yang cari aman, masa bodoh. Apa artinya? Melalui bagian ini, Deborah pengen bilang, ayo ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kamu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ada berkat, yaitu yang dia sampaikan di bagian yang ketiga. Nah, ketika kita melihat bagian yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan menemukan kontras antara orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan atau orang yang mengasihi Tuhan. Frasanya ada di ayat 31. Demikianlah tetapi orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit. Ada kontras antara orang yang mengasihi Tuhan dengan musuh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu disebutkan di ayatnya yang ke-24. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Yael, seorang istri, seorang perempuan, dikontraskan dengan perempuan-perempuan yang lain. Kemudian disebutkan perempuan-perempuan yang lain itu. Ayatnya yang ke-28. Dari jendela, ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Kemudian ada dayang-dayangnya yang menjawab, ayat 29. Dua kontras. Satu orang yang mengasihi Tuhan, simbolnya Yael. Satu orang yang menjadi musuh Tuhan, simbolnya ibu Sisera dan dayang-dayang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat bagian ini berkaitan dengan bagian 2. Bagian 2 kontras. Kita pelajari bahwa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam kontras yang ketiga, kita akan menemukan kalau kita ambil bagian, maka ada berkat yang Tuhan curahkan, yaitu bagaikan matahari terbit, ayat 31. Mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan diberkati bagaikan matahari terbit di dalam kemegahannya. Tetapi bagi orang-orang yang diam saja, mereka akan binasa karena mereka musuh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tadi di dalam doa liturgos dibilang, meski matahari nggak mampu lagi bersinar, meski bulan nggak mampu lagi memberikan sinar terangnya, Tuhan bisa menjadi terang. Di sini dalam bagian ini dibilang mereka akan terbit seperti matahari terbit dalam kemegahannya. Kenapa? Kalaupun matahari ini tidak akan terbit, Tuhan bisa menerbitkan matahari bagi mereka. Jadi ingat perkataan Yesus Kristus. Jangan kamu di dalam Matius, jangan anggap kamu ini anak-anak Abraham. Aku dapat menciptakan anak-anak Abraham yang batu-batu ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan sumber berkat. Bagi kita yang mau memberi diri, terlibat di dalam peperangan Tuhan, hidup mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita, terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan gerakkan, maka ada berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita.
Menutup khotbah ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya teringat dengan gambar ini. Akhir bulan April, gambar ini jadi viral. Saya juga masuk WA. Kemudian ditulis RIP, Pendeta J.E. Awodhatu. RIP, Rest in Peace, Pendeta J.E. Awodhatu. Saya juga nggak notice pendeta ini, nggak kenal pendeta ini siapa. Tetapi kemudian di situ disebut bahwa pendeta ini adalah seorang penulis lagu. Lagu yang dia tulis ada banyak. 2 yang terkenal. Yang pertama, Indah Rencanamu. Yang kedua, El Shaddai. Wah, dari kecil saya udah tahu lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kemudian indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sampai bulan April itu nggak pernah mengenal siapa pencipta lagu ini. Belakangan baru tahu ternyata lagu yang memberkati saya itu, dan yang saya percaya memberkati umat-umat Tuhan yang pernah menyanyikan ataupun mendengarkan lagu ini juga terberkati. Mungkin ada banyak yang nggak kenal siapa pendeta ini, tetapi Tuhan memakai seorang hamba Tuhan untuk menuliskan satu lagu supaya yang diingat bukan penulisnya, tetapi penulis utamanya. Siapa penulis utama dari lagu itu? Yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Seakan-akan dalam hidup dan matinya pendeta ini, kan kita nggak pernah lihat bahwa pendeta ini bikin, wah ini loh lagu-lagu saya, harusnya saya dapat hak paten, dapat royalti dari lagu ini. Enggak, pendeta ini nggak pernah sebut. Baru ketika pendeta ini mati, baru disebut, wah dia ternyata penulis lagu El Shaddai dan penulis lagu Indah Rencanamu Tuhan. Seakan-akan dia pengen bilang, it is not me, it's okay. Nama saya nggak dikenal, nggak apa-apa. Yang penting nama Tuhan, Allah El Shaddai itu dikenal. Bahkan Allah El Shaddai itu punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seakan-akan menyentak kita bahwa pencapaian-pencapaian yang kita capai seharusnya bukan untuk kemuliaan kita, bukan. Kalau kita mengambil bagian dan menjadi pemimpin, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan kalau kita diberkati oleh Tuhan seperti matahari, Tuhan muliakan kita, nggak apa-apa, nggak dikenal. Yang penting Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu, baik Deborah, baik Sebastian Bach, baik Handel, baik Joseph Haydn, Bapak Pendeta pencipta lagu ini, mereka pengen berkata, bukan aku, bukan aku. Mereka tidak seperti Herodes yang Nebukadnezar yang dengan bangga kemudian melihat Babel. Oh, inilah Babel yang kubangun, inilah Babel yang kudirikan, inilah Babilon yang kemudian dengan segala kemegahannya untuk namaku dan untuk kebesaran. Mereka juga tidak seperti orang-orang di Kejadian yang membangun menara tertinggi yang ujungnya sampai ke langit supaya mencari nama Allah. Mereka tahu bahwa kesadaran yang utama bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu, seharusnya hidup saya mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masing-masing kita punya tanggung jawab. Ada yang dikasih Tuhan tanggung jawab sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga, pemimpin gereja dan sekolah, pendeta, penginjil, majelis, hamba-hamba Tuhan, para aktivis, pelayan-pelayan musik dan singers. Apakah kita berkata, wah kalau bukan saya yang mimpin pujian, wah pasti jelek ibadahnya. Kalau bukan saya yang main musik, wah payah. Coba lihat ketika saya memimpin,
Tidak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya berbuat dan perbuatan saya loh ini terlihat. Ini loh pencapaian-pencapaian saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang sadar diri, itu tahu, wah, kalau bukan Tuhan yang pakai saya, gak ada keberhasilan, gak ada keberhasilan. Dan seharusnya kalau kita sama seperti Johann Sebastian Bach, di akhir dari setiap pencapaian besar kita kasih 3 huruf S, D, G, Soli Deo Gloria. Saya rasa itulah sebabnya kenapa sebelum mulai ibadah, setelah selesai ibadah, Gereja Kristen Kalam Kudus Medan atau mungkin Gereja Kristen Kalam Kudus di tempat-tempat lain menyorakkan yang sama, shout yang sama, taruh tangan di tengah, kemudian angkat Soli Deo Gloria. Mungkin itu alasannya. Artinya bahwa kalau kita memulai ibadah, kalau kita berhasil mengakhiri ibadah ini, bukan saya, tapi Tuhan. Tapi bukan cuma di ibadah gereja, bukan. Dalam hidup kita, kita memulai hidup kita. Ketika kita lahir, Tuhan kasih anugerah. Ketika kita menjalani hidup kita sampai akhir hidup kita, seharusnya tercatat SDG, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pesannya sederhana. Sekali lagi, kesadaran kita bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan pemilik hidup kita, Tuhan yang meminta kita dengan sukarela ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kita dengan limpahnya seperti matahari yang terbit dalam kemegahannya. Seharusnya membuat kita berkata, it is not me, bukan aku, tetapi Tuhan. Seharusnya membuat kita sadar bahwa tujuan utama hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Melalui Hakim Deborah dan Barak, kami boleh melihat bahwa Engkau berkuasa. Engkau menggerakkan dan memanggil orang-orang untuk terlibat di dalam peperangan milik Tuhan, di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan Engkau yang memampukan dan memberikan kemenangan, berkat-berkat, damai dan sukacita. Dan seharusnya ini membuat kami berkata, bukan aku, tetapi Tuhan. Dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan izinkanlah sekali lagi kami berefleksi diri ya Tuhan. Dan di dalam refleksi ini, izinkanlah kami di dalam kelemahan dan keberdosaan kami mau kembali lagi disadarkan Tuhan bahwa kalau kami bisa mencapai sesuatu, pencapaian tersebut seharusnya bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan dengan menonjolkan diri kami, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita kidungkan doksologi. Kau
kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pergilah dan kembalilah ke aktivitas kita dengan damai dan sejahtera yang daripada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami mewakili segenap majelis jemaat, hamba Tuhan dan aktivis Gereja Kristen Kalam Kudus Medan mengucapkan Selamat